just laid out. Philadelphia with an opportunity to put this game to bed at the under. Lima berkas sudah siap, media Eropa kaget dengan gebrakan PSSI, misi wujudkan mimpi menuju World Cup 2026. Yah, Indonesia kini benar-benar menjadi negara Asia yang paling banyak disorot. Tentu saja hal itu tidak terlepas dari peran Ketua PSSI, Erick Thohir, yang dirasa cukup membuat siapapun kagum dengan apa yang ia lakukan. Patut diakui kalau performa timnas Indonesia secara umum benar-benar mengalami peningkatan sejak ditangani oleh Pak Erick Thohir, di mana terbaru PSSI kini masih mengusahakan dua pemain agar bisa bermain pada bulan Oktober. Dua pemain terbaru yakni Mesilgers serta Eliano Reinders, dan pada tanggal 17 September kemarin berkas keduanya sudah ditandatangani oleh Wakil Komisi 10 DPR beserta Pak Menpora. Akan tetapi yang cukup menyita perhatian bahkan dari media-media asing, adalah tiga berkas lainnya yang tampak juga sedang ditandatangani. Tentu saja ini memunculkan sebuah pertanyaan berlanjut, kira-kira siapakah tiga nama di berkas itu? Karena sebelum ini media Belanda Football Premier tampak memberikan sebuah sinyal terkait Indonesia 2.0, sesuatu yang seolah membuktikan kalau Pak Ketum kita ini memang sulit ditebak. Di tengah persiapan menyambut laga di bulan Oktober, PSSI sebisa mungkin mengebut agar bagaimana caranya Mesilgers dan Eliano Reinders bisa main, karena menurut kabar batas waktu maksimal yang ditentukan adalah tanggal 24 September. Jadi kalau lebih dari itu maka kedua pemain era divisi tersebut baru bisa main di bulan November. Maka dari itu Pak Erick berharap kalau semua urusan di DPR sudah beres, agar kemudian keduanya bisa segera disumpah dan sebagainya, sampai akhirnya sah bisa main bersama timnas Indonesia. Jelas keberadaan Mesilgers dan Eliano Reinders akan membawa nilai tambah di dalam tim asuhan Shin Tae-yong, dengan kemampuan Mesilgers sebagai bek dan Eliano dengan kelebihannya sebagai pemain versatil dirasa cukup bagi Coach Shin untuk menambah banyak opsi terutama variasi taktik untuk melawan Bahrain serta China di bulan Oktober mendatang. Setelah proses naturalisasi Eliano Reinders dan Mesilgers telah disetujui DPR RI, kini masih menyisakan tanda tanya besar dengan hadirnya tiga dokumen tersisa lainnya, di mana lewat sidang yang digelar pada Selasa tanggal 17 September tahun 2024 Komisi 3 DPR RI menyetujui usulan naturalisasi Eliano Reinders dan Mesilgers. Keputusan Komisi 3 DPR RI menyetujui rekomendasi naturalisasi ini usai mendengarkan pernyataan dari Menpora dan Menkumham. Meski begitu, masih tersisa tanda tanya besar soal tiga dokumen lainnya yang diduga juga termasuk berkas naturalisasi pemain. Hal ini berdasar unggahan akun Instagram Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, beberapa hari yang lalu. Dalam unggahan itu terlihat Hetifah sedang menandatangani 5 berkas bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Sontak netizen pun berasumsi 3 berkas tersebut milik calon pemain naturalisasi lainnya. Bisa saja berkas pertama itu milik Mauro Zylstra, karena banyak kabar menyebutkan jika Mauro Zylstra sedang dalam proses naturalisasi. Hal itu juga diakui pemuda berusia 19 tahun tersebut. Namun, Mauro masih harus melengkapi beberapa dokumen untuk proses naturalisasi termasuk menjalani tes kesehatan. Ya, saya pikir itu akan terjadi jika tidak ada halangan apapun. Saya harus tes medis. Masih ada dokumen yang perlu diperiksa. Jadi itulah beberapa rintangan yang harus dilalui, kata Mauro Zylstra. Bisa jadi salah satu berkas yang ditandatangani Hetifah merupakan milik Mauro, namun belum sampai ke proses sidang karena belum lengkap. Dan berkas kedua mungkin milik Hairori Edewal, karena nama Hairori Edewal kini kembali mencuat. Hal ini diungkapkan salah satu pengamat sepak bola Belanda, Denny van Laar dalam podcastnya bersama Mauro Zylstra. Menurut Denny,
Hairo Riedewal menjadi salah satu pemain yang sudah dalam proses naturalisasi. Meskipun kabar naturalisasi Hairo memang minim, namun satu kode yang terus diberikan sang pemain dengan memasang bendera Indonesia pada bio Instagramnya, jika benar berkasnya mungkin sudah ada di tangan Hetifah dan juga sudah ditandatangani. Saya tahu Hairo Riedewal adalah salah satunya, yang masih dalam proses. Dan mereka bekerja untuk mendapatkannya dan banyak kabar positif. Saya pikir itu akan terjadi, kata Denny di kanal YouTube-nya. Lalu berkas ketiga kemungkinan milik oleh Romeni, di mana pemain yang satu ini juga termasuk pemain yang disebutkan Denny Van Laar tengah berproses naturalisasi, sama seperti Hairo Riedewal. Hal ini semakin menguatkan sisa 3 berkas yang belum dinaikkan ke sidang bersama Komisi 3 DPR RI hari ini. Tentu akan sangat menarik dinantikan jika benar oleh Romeni menjadi salah satu pemain yang diproses naturalisasi oleh PSSI. Oleh Romeni, yang mana pernah hadir di acara ini, juga masih dalam proses, kata Denny. Atau mungkin ketiga berkas itu juga milik Pascal Struijk dan Kevin Dix, karena dua pemain itu juga masuk dalam pembahasan media football primer, dan bisa saja salah satu dari berkas tersebut milik pemain naturalisasi timnas putri. Namun yang pasti apapun itu ini akan jadi sesuatu yang menarik bagi timnas Indonesia, karena kayaknya Pak Erick Thohir punya kejutannya sendiri. Jelas hal ini akan membuat media-media Eropa yang sering menyoroti Indonesia akan kaget dengan gebrakan PSSI saat ini. Intinya siapa saja yang gabung ke timnas Indonesia nanti, kami harapkan bisa main total buat tim Garuda, dan sudah pasti kami berharap semua pemain bisa berjuang habis-habisan, membuktikan kalau negara ranking paling bontot ini bisa bersaing dengan mereka yang udah langganan main di Piala Dunia. Meskipun hal ini cukup berat, tapi mau bagaimana lagi, timnas Indonesia sudah sampai di titik ini, sangat tanggung rasanya jika tidak berjuang semaksimal mungkin. Karena sejatinya Indonesia memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia, bahkan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi runner-up grup C, namun jangan terlalu puas dengan hasil yang didapat, karena bisa imbang lawan Arab dan Australia kita lalu jumawa, tetap rendah hati dan fokus di setiap pertandingan, dan tugas kita semua sebagai supporter terus berdoa dan dukung selalu timnas Indonesia mau siapapun yang main, asal dia mati-matian buat Garuda maka dukung sepenuh hati, karena semua juga tahu jika pemain diaspora yang didatangkan PSSI semuanya mencintai merah putih, bahkan bisa kalian lihat mereka rela berjuang mati-matian demi mengharumkan nama Indonesia.